Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mayyasha, yang Allah berkehendak memberikan hidayah terhadap diri kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian, sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dijadikan hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba Allah yang Allah sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat merasakan nikmat yang paling besar, bahkan nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat naon? Nikmat iman. Sering kita mendengar para ulama, para ustadz, para kiai, mereka mengatakan bahwa nikmat iman ini nikmat yang paling besar, bahkan nikmat yang paling mahal. Kenapa nikmat iman ini dikatakan nikmat yang paling besar, bahkan nikmat yang paling mahal? Sebab kalau kita berbicara tentang masalah hidayah iman, sebab masalah hidayah iman ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak prerogatif itu hak kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak ada yang bisa memasukkan hidayah iman terhadap hati seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tingkatan kita manusia biasa, tingkatan para nabi dan para rasul pun mereka tidak bisa memasukkan hidayah iman masuk ke dalam hati seseorang. Hidayah iman ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah iman ini kepada siapa, Pak? Allah memberikan hidayah iman kepada siapa? Kepada mayyasha'u, orang yang Allah kehendaki. Al-Qasas 56. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Walakinnallaha, dan tetapi Allah yahdi, Allah memberikan hidayah. Kepada siapa Allah memberikan hidayah? Mayyasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Lihat bahasa Allah. Jadi Allah memberikan hidayah itu mayyasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Ini apa artinya, Pak? Artinya apa? Allah memberikan hidayah, Allah yahdi mayyasha, Allah memberikan hidayah mayyasha'u kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi artinya tidak setiap orang tidak kepada setiap orang Allah berkehendak memberikan hidayah, tapi hidayah hanya Allah berikan mayyasha'u, hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, disinilah mahalnya hidayah iman, Pak. Ya, jadi hidayah iman yang dimaksud dengan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi artinya tidak kepada semua orang Allah berkehendak memberikan hidayah,
Tapi hidayah hanya Allah berikan mayyasha'u kepada orang yang Allah kehendaki. Gitu kan pengertiannya? Ya, dan jadi pola pikir kita, tatkala Allah menyebutkan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, berarti pola pikir kita harus ke sini, Pak. Ya, jadi pola pikir kita harus ke sini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mayyasha, yang Allah berkehendak memberikan hidayah terhadap diri kita. Berarti hidayah itu harus bagaimana kalau pengertian seperti ini? Harus diusahakan, Pak, hidayah teh. Jadi hidayah itu harus diusahakan. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya nih supaya kita masuk ke dalam golongan yang mayyasha, yang Allah berkehendak memberikan hidayah terhadap diri kita. Berarti hidayah teh kudu diikhtiaran. Makanya salah persepsi orang yang suka mengatakan seperti ini. Ya Pak Ustadz, ya saya mah belum mau ke masjid teh kayaknya belum dapat hidayah. Gitu kan ya? Saya mah belum mau tolabul ilmi teh kayaknya belum dapat hidayah. Arek menang hidayah kumaha? Ya, bagaimana dia akan mendapatkan hidayah kalau dia hanya sekedar tinggal di rumah. Orang yang telah menempatkan dalam tempat yang penuh dengan hidayah pun, dia misalkan ada seseorang, ya dia berpikir ingin masuk ke dalam golongan yang mayyasha, dia tempatkan diri di tempat yang penuh dengan hidayah Allah. Dia hadir ke majlis taklim, mendengarkan tausiah para ulama. Terhadap orang-orang yang seperti itu pun, yang dia sudah menempatkan dirinya dalam tempat yang penuh dengan hidayah Allah belum tentu masuk, Pak, terhadap hati orang tersebut. Coba saya tanya, banyak tidak orang yang suka mendengarkan tausiah atau dia suka hadir ke majlis taklim tapi tingkah lakunya tidak ada perubahan? Banyak tidak, Pak? Oh, banyak, Pak. Dia menempatkan dirinya dalam tempat yang penuh dengan hidayah Allah, tapi Allah tetap belum memasukkan orang tersebut masuk ke dalam golongan yang mayyasha, yang Allah berkehendak memberikan hidayah. Apalagi kalau hanya sekadar cicing di imah, Pak Haji. Ya, lilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, maka disinilah mahalnya hidayah iman, Pak. Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah, ya, kita menjadi orang-orang yang mayyasha, yang Allah berkehendak memberikan hidayah, sehingga kita dengan penuh kesadaran hadir ke majlis taklim dengan penuh keikhlasan, kemudian beres pengajian, ada perubahan sikap, insya Allah kita masuk ke dalam golongan yang mayyasha. Ya, dan sebab pandangan Allah itu tidak akan salah, beda dengan pandangan manusia. Meskipun dia menempatkan dalam tempat yang penuh dengan hidayah Allah, mendengarkan tausiah, masuk ke majlis taklim, tapi pandangan Allah itu tidak akan salah, tidak akan salah, sehingga orang tersebut meskipun sudah menempatkan dalam tempat yang penuh dengan hidayah Allah, tetap dia belum masuk ke dalam golongan yang mayyasha. Sebab dalam pandangan Allah ada sesuatu yang salah dalam diri orang tersebut, salah niat, salah batin. Allah itu tidak akan salah menilai, Pak Haji. Inilah mahalnya hidayah iman. Hidayah iman tidak Allah berikan kepada orang, Allah tidak berkehendak, Allah tidak memberikan hidayah kepada setiap orang, tapi hidayah Allah berikan hanya kepada orang-orang yang mayyasha, yang Allah kehendaki. Kalau Allah menilai seseorang, Allah tidak akan salah. Kepada siapa orang Allah masukkan hidayah, berarti itu sudah dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahnya para jamaah sekalian, alhamdulillah, rasa syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan hamba-hamba pilihan Allah, yang Allah memasukkan diri kita ke dalam golongan mayyasha, yang Allah berkehendak memasukkan hidayah terhadap diri kita. Mudah-mudahan hidayah imannya terus nempel dalam diri kita sampai kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.